Ketimbang bulan Imlek yang keempat lalu nih, juragan hoki, di bulan Imlek yang kelima ini, prinsip dan leadership makin melemah. Kita harus mewaspadai prinsip kita, leadership kita agar kita kuat dan tidak gampang terhasut. Anda patut tahu bersamaan dengan itu, keberuntungan, peluang bisnis di masa Gogwe ternyata meningkat pula. Di masa Gogwe, banyak orang yang akan mengalami peningkatan signifikan karena tidak menghiraukan aral rintangan yang boleh dibilang sebetulnya tidak bersifat merugikan diri kalau kita tidak mudah tersinggung. Tetapi banyak juga yang gagal. Para relasi juragan hoki, sahabat Sonoran dimanapun Anda berada. Tentu saja kali ini kita mau membicarakan fenomena bulan Imlek yang kelima, yang biasa kita sebut sebagai era Gogwe. Tentu saja era Gogwe di tahun macan air Imlek 2573, tahun di mana unsur air betul-betul sedang mewabah, ya, merajalela. Oleh sebab itu, tentu saja Anda masih ingat, sebagai juragan hoki yang bijaksana, tentu saja untuk memenangkan tahun macan air, kita perlu menyiasati dan menanggulangi air tersebut tadi. Tentu saja dengan tujuan agar kita bisa eksis dan tidak terperangkap dan tenggelam oleh fenomena megalomania. Tapi sampai di situ dulu. Sebelum kita lanjutkan ke era Gogwe, saya mau menyinggung beberapa pertanyaan yang sering kali Anda ajukan. Banyak daripada Anda yang bertanya, misalnya, "Pak Kang, saya sio apa?" Padahal Anda hanya menyertai tanggal lahir tanpa tahun. Ya, tentu saja saya tidak bisa menyebutkan sio apa Anda. Karena sio tidak sebatas hanya pada tanggal berapa Anda lahir. Tetapi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Anda lahir. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, "Pak Kang, saya sio ayam loh. Kalau sio ayam, bisnis apa yang cocok?" Memang kalau kita membuka buku-buku ramalan 12 sio, kita suka lihat nih. Di setiap sio ada penyebutan. Kalau Anda sio ayam air misalnya, atau sapi tanah, ya, atau ular logam dan sebagainya, itu dijelaskan orang yang tersohor, yang ternama adalah si Anu, si Anu, si Anu. Disebutkan nama-namanya, ya. Dengan demikian Anda tahu apa profesi mereka. Tetapi itu toh hanya garis besar saja. Nah, untuk mengetahui bidang bisnis apakah yang cocok dengan Anda, tentu saja Anda patut, ya, memberikan data kelahiran Anda yang lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan jam lahir Anda, agar kekeliruan sekecil mungkin tidak terjadi. Ya, Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda tersebut pada WA berikut ini, ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, "Pak Kang, saya sio anu loh. Di tahun 2022 ini hoki saya bagaimana sih, Pak Kang?" Ya. Nah, sebetulnya peramalan 12 sio tidak tergantung pada
kalender internasional atau Gregorian, ya. Tetapi mengacu kepada kalender lunar, ya. Nah, dalam kalender lunar kita mengenal sio-sio tadi, ya. Misalnya untuk tahun macan air Imlek 2573 ini rentang waktunya adalah tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 21 Januari 2023. Nah, bagi Anda yang punya buku peruntungan atau kalender Imlek 2573, tentunya Anda nggak perlu risau, ya. Anda silakan baca apa-apa saja yang menjadi satu pantangan atau satu kiat supaya keberuntungan Anda memuncak. Karena setiap tahun itu berubah, toh, ya. Nah, tetapi bagi Anda yang misalnya tidak memiliki buku juga kalender, ya, Anda tidak punya nih, silakan, saya telah merekam, ya, sebuah tinjauan walaupun tidak sedetail pada buku. Nah, video tersebut telah dipublish, ya, oleh YouTube channelnya Sonora FM. Silakan Anda ke sana. Semua sio ada, ya. Silakan Anda simak baik-baik, ya. Tetapi andai kata Anda sudah menyimak semua itu, juga sebaiknya Anda ikuti lagi supaya lebih detail lagi nih pantauan setiap bulan Imleknya. Tadi di awal saya sudah menyatakan bahwa kita akan membicarakan fenomena bulan kelima Imlek. Berarti sudah 4 bulan nih kita bicarakan, ya. Tolong disimak bulan ke-1-nya, bulan keduanya, ketiganya, keempatnya, dan seterusnya. Oke, ya. Semakin meninggi tentu kita harus simak bagaimana fenomena bulan Gogwe, bulan Imlek yang kelima. Ketimbang bulan Imlek yang keempat lalu nih, Juragan Hoki, di bulan Imlek yang kelima ini prinsip leadership kita, ya, sebagai pebisnis. Dalam konteks pebisnis ini bukan berarti, oh saya pekerja, nggak perlu saya mengikuti tinjauan ini. Pebisnis dalam konteks ini semua lingkup, ya. Semua orang yang berkarya itu pebisnis, ya. Apakah Anda itu karyawan, apakah Anda itu pengusaha, birokrat, teknokrat, ya, profesional dalam segala bidang, saya menyebutnya Anda semua adalah pebisnis, ya. Nah, prinsip dan leadership makin melemah, ya. Jadi kita harus mewaspadai prinsip kita, ya, leadership kita agar kita kuat dan tidak gampang terhasut, ya. Gogwe adalah bulan yang dimulai dari tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 28 Juni 2022. Perlu Anda pahami, pada satu sisi fenomena hasut-menghasut memang masih merajalela, bahkan cenderung meningkat. Jadi yang kita khawatirkan kita terhasut, ya. Dan pada sisi lainnya kecenderungan untuk terperangkap ke dalamnya itu memang relatif masih besar. Padahal di bulan Imlek kelima ini penglogikan atas segala sesuatu justru semakin meningkat, semakin marak pula. Loh, kenapa Pak Kang menyebutnya sebagai penglogikaan? Ini mungkin Anda bertanya. Ya, diasumsikan sebagai penglogikaan karena mengandung makna bahwa sebenarnya apa yang diungkapkan atau terungkap ke permukaan itu belum tentu logis, bisa aja unlogis gitu. Tetapi yang unlogis ini maunya dilogis-logiskan. Ini logis loh, padahal udah jelas-jelas nggak logis gitu. Nah, ini akan marak nih, ya, di masa bulan kelima Imlek. Kita harus hati-hati. Kenapa harus kita hati-hati? Karena sebagai pebisnis, ya, walaupun kita merasa khawatir menghadapi hal semacam itu, kita nggak boleh mengelak. Loh, kenapa kita nggak boleh mengelak? Aneh kan? Udah tahu jelek, kalau udah tahu jelek elakkan saja. Jangan. Kenapa? Karena walaupun fenomenanya banyak
hal-hal semacam itu, yang artinya juga akan banyak timbul berbagai macam rintangan. Anda patut tahu, bersamaan dengan itu keberuntungan, peluang bisnis di masa Gogwe ternyata meningkat pula. Jadi kalau kita nggak mau menghadapi masalahnya, bagaimana kita bisa merebut peluang tersebut tadi? Paham dong? Jadi kalau boleh kita ringkas aja bahwa masa Gogwe itu ada dua hal. Yang pertama, peluang keberuntungan itu akan meningkat, ya, lebih tinggi dibandingkan peluang pada 4 bulan Imlek sebelumnya. Kita patut menyambutnya dan bersyukur dan menyeksamai dong ya, dengan secermat mungkin agar kue peningkatannya tadi tidak hanya dikuasai oleh mereka yang lebih gesit menangkapnya. Nah, dalam konteks lebih gesit ini kita perlu tahu nih, karena bermacam rintangan pun sebetulnya meningkat juga. Nah, kenapa sih bisa begitu? Ya, ini dikarenakan unsur api pada masa Gogwe meningkat, ya, memuncak di tengah gempuran unsur air. Boleh dibilang api sama air sedang bertanding deh, gitu. Itu ringkasnya ya. Nah, tetapi supaya gampangnya yang patut Anda garis bawahi bahwa unsur api di masa Gogwe meningkat loh, gitu. Nah, sekarang kita bicara nih peningkatan keberuntungannya nih, ya. Kenapa sih bisa meningkat begitu? Karena peran logika memang meningkat ya ketimbang sebelumnya. Ya, bahkan kita bisa betul-betul menajamkan kita punya logika tadi. Matematika kita bisa betul-betul kuat gitu ya. Nah, artinya hawa nafsu yang di masa si gue itu teramat mendominasi perasaan. Ya. Maka di awal, kalau Anda ingat tadi perkataan saya di awal, kita harus mampu mengendalikan air. Kalau enggak, kita bisa menjadi megalomania. Kenapa? Karena kalau air tidak bisa kita tanggulangi, perasaan kita bergejolak. Di mana kita ketoel dikit. Ya, padahal toelannya itu sih wajar. Kita merasa risih, nggak senang hati. Dan merasa siapa gua, lu tahu nggak gua siapa? itu yang terjadi ya di masa si gue ya. Nah, di masa gue hal itu memang masih ada ya, karena besaran unsur airnya tuh masih cukup tinggi, tetapi pandangan-pandangan yang logis udah bisa mulai diterima, paling enggak ya yang dilogis-logiskan seperti tadi disebutkan ya, itu pun masih bisa menjadi suatu hal yang kita bisa terima, dan tentu saja yang dilogis-logiskan tadi harus kita waspadai benar ya. Nah, di samping logika, semangat kita ikut memuncak juga ya, sehingga semangat untuk mengkaji ya dan bereaksi terhadap segala sesuatu ya akan memperoleh imbas yang bakalannya positif juga gitu ya. Nah, ini yang bagusnya nih dari sisi yang positifnya ya. Nah, yang penting kalau kedua hal tadi, peran logika dan semangat itu tidak terkontaminasi, tidak teracuni oleh keinginan, oleh hasrat yang perfeksionis, maunya gua nih harusnya begini ya, yang kemudian berorientasi pada pembenaran terhadap asumsi, pandangan ataupun kehendak diri atau kelompok sendiri ya. Nah, ini tentu saja kalau itu tidak terkontaminasi, tentu saja akan menjadi lebih baik lagi ya. Namun hasilnya bisa menjadi bertolak belakang kalau hal semacam itu ternyata sesuatu yang dipaksakan. Nah, kita bicara tadi adalah potensi meningkatkan keberuntungan.
kok juga agar rintangannya memuncak juga sih? Yaitu karena unsur api yang memuncak di tengah gempuran air juga mengandung makna bahwa sikap dan aksi-aksi yang bersifat temperamental ya berpotensi memuncak juga ya. Memuncak karena sensitivitas yang belum hilang tadi ya. Kemudian kalau kita tersinggung ya, maka yang langsung terkena adalah prinsip dan leadership yang merasa dipojokkan gitu ya. Nah ini harus kita waspadai. Kalau itu terjadi artinya apa? Hal-hal yang kecil yang sebetulnya bukan rintangan menjadi rintangan juga toh. Ya. Nah, berbagai hal yang sama sekali tidak logis ya akan berusaha dikedepankan bahkan diagung-agungkan hingga dianggap sebagai sesuatu yang justru sangat logis ya. Ini karena sensitivitas yang beradu dengan logika tadi ya. Jadi dari pembahasan semua hal tadi ya dapat kita rangkum bahwa peningkatan keberuntungan pada satu sisi dan pemuncakan aral rintangan pada satu sisi di era Gogwe ini seolah-olah merupakan sebuah pilihan. Dengan kata lain, di masa Gogwe banyak orang yang akan mengalami peningkatan signifikan karena tidak menghiraukan aral rintangan yang boleh dibilang sebetulnya tidak bersifat merugikan diri kalau kita tidak mudah tersinggung, kita tidak sensitif, dan kita tidak terhenyak oleh fenomena megalomania tadi. Tetapi banyak juga yang gagal. Karena apa? Karena terbawa arus, gampang tersinggung tadi, merasa diri hebat tadi, gitu, merasa gua yang harus menang. Sehingga mereka tidak lagi memikirkan peningkatan keberuntungan. Nah, sampai di sini tentu saja kita tidak mau memperoleh hal yang jelek dong. Kita maunya segala sesuatu yang bagus. Kita coba perhatikan deh, apa ya solusi yang paling gampang. Kalau kita berpikir ya, tahun macan air Imlek 2573 itu kan predikatnya tegas, berambisi, lambungkan aksi dan hoki. Kita diharapkan untuk punya ketegasan dan juga ambisi. Dengan demikian kita baru bisa beraksi dan memperoleh hoki. Pada Gogwe, tolong diingat, energi terpadu, aral pun bukan sandungan. Nah, energi yang dimaksudkan di sini adalah energi memadukan energi yin dengan energi yang. Ya, energi yin adalah naluri atau perasaan, jangan gampang tersinggung. Dan energi yang, bagaimana kita memanfaatkan matematika logika kita setajam mungkin. Kalau ini bisa kita padukan, maka akan melahirkan daya tahan. Sehingga kita tidak mudah tersinggung tadi, dan juga kita tidak akan mudah tergesa-gesa, gerasa-gerusu, tidak karuan, ya, terutama dalam menilai sesuatu, ya, perkembangan yang sejelek apapun kita bisa melihat positifnya, dan hal-hal yang positif kita juga bisa mencurigai kalau di dalamnya ada hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, dengan begitu emosi khawatir ataupun temperamental mudah-mudah marah, ya, kelak akan lebih mudah dikendalikan. Ya, alhasil ketegasan dalam memformulasikan dan menetapkan ambisi di kelak kemudian juga akan melahirkan aksi dan keberuntungan yang signifikan, bahkan hingga semaksimal mungkin. Itu toh yang kita harapkan, dan tentu saja hasil yang lebih maksimal lagi akan kita dapatkan dengan mensinergikan apa yang telah saya sampaikan tadi dengan apa yang akan kelak saya sampaikan pada sio Anda sendiri. Tolong Anda simak
benar-benar. Sio macan, mantapkan dahulu ancang-ancang, jangan sampai kebablasan. Dari kalimat ini kita mendapat gambaran bahwa Anda akan dihadapkan pada suatu kondisi, situasi yang berpeluang baik, dan Anda akan terpancing untuk melakukan tindakan luar biasa segesit yang Anda mampu. Ya, padahal dikatakan jangan sampai kebablasan. Oleh sebab itu Anda patut berancang-ancang. Nah, kalau kita simak apa yang disampaikan pada bulan lalu, maksud saya, ya, Anda diminta untuk lebih mengutamakan aksi defensif daripada ofensif. Nah, kalau ini bisa Anda lakukan, maka ancang-ancang Anda itu tidak akan Anda abaikan, ya, melainkan Anda indahkan sehingga segala sesuatu dapat Anda kondisikan sesuai dengan situasi Anda berada, dan apa yang Anda lihat tentu saja tidak akan tersamakan, melainkan lebih transparan. Nah, dari sini pula kita dapat menilai bahwa peluang keberuntungan Anda di bulan Imlek yang kelima ini tentu saja berbeda dibandingkan sebelumnya. Jadi peningkatan dapat Anda harapkan dan tentu saja patut diperjuangkan benar. Kita simak kalimat berikutnya. Peluang takkan kemana, asalkan kepedulian senantiasa terfokuskan. Jadi Anda nggak perlu gerasa gerusu karena peluang Anda toh tidak akan kemana-mana kalau Anda fokus. Nah, oleh sebab itu Anda jangan terpancing untuk menjadi serakah, ya, ini mau itu mau. Ini yang menjadi batu sandungan, ya, bagi Anda di bulan Imlek kelima. Jadi Anda harus fokus dengan tujuan Anda sendiri. Walau aral serasa gulitakan asa. Nah, di sini jelas bahwa Anda bakalan banyak mengalami gangguan, ya. Kelihatannya gelap deh. Wah, gua nih bakalannya susah nih. Ya. Harapannya tipis. Apa iya nih peluang bisa gua menangkan? Kelihatannya tipis. Nah, walau aral serasa gulitakan asa, pemacuan upaya kini berkepatutan. Anda nggak perlu khawatir, Anda pacu, ya, aksi Anda, kemampuan Anda sepanjang Anda fokus dan sudah berancang-ancang. Tentu saja dengan demikian maka keberuntungan akan berpihak kepada Anda yang bersio macan tentunya. Sukses selalu. Sio kelinci. Sio kelinci adalah sio yang diramalkan memenangkan banyak keberuntungan di tahun macan air Imlek 2573. Bagaimana dengan masa Gogwe ini? Ya, memacu ambisi tanpa persiapan akan ciptakan penyimpangan. Nah, di sini diingatkan bahwa Anda di bulan Imlek kelima ini bisa-bisa merasa begitu lega, apapun yang Anda perbuat selama ini tidak ada hambatan, kemudian Anda melakukan sesuatu tanpa persiapan lagi. Ini tentu saja keliru, ya. Padahal di bulan Imlek yang lalu sudah diwanti-wanti bahwa kalau kita melanggar batas kemampuan itu sama saja dengan membuat batu sandungan bagi diri kita sendiri. Nah,
Kalau kita kemudian memacu ambisi tanpa persiapan, tentu saja kita tidak mengukur kemampuan kita tersebut tadi. Tentu saja ini adalah kekeliruan yang dikhawatirkan berkelanjutan daripada bulan lalu, ya. Nah, dari sini kita dapat satu gambaran kalau ini tidak bisa kita kendalikan, jangan-jangan potensi keberuntungan bukannya meningkat, bukannya stabil, malahan menurun. Ini yang patut kita waspadai benar. Peluang samar dan tak transparan, pantang dikejar apalagi dipaksakan. Nah, keserakahan pun muncul nih, ya. Yang tersamar dan tak transparan masih mau ada kejar juga. Jangan. Tolong diingat-ingat dan digarisbawahi, catat di notebook Anda. Jangan melakukan pengejaran terhadap hal-hal yang tidak berkepastian. Oke? Hemat sumber daya agar tak tersia-sia. Nah, jadi karena Anda melihat ini nih sama, tapi waduh, kayaknya sih gua bisa dapet nih, ya. Akhirnya Anda keluarin biaya untuk menyelidiki hal-hal yang sebetulnya nggak perlu dikejar gitu. Nah, ini salah satu contoh, ya. Akhirnya kan kita mengeluarkan sumber daya yang nggak semestinya kita buang, ya. Ini kalau jumlahnya kecil sih nggak apa-apa, tapi kalau jumlahnya kemudian mengganggu kas perputaran kita, tentu jadi masalah nantinya. Tolong ini diwaspadai benar. Hemat sumber daya agar tak tersia-sia atau tanpa hasil berkesetaraan. Jadi tolonglah segala sesuatu kita harus menilai apa yang kita keluarkan dan berapa yang kemudian akan kita dapatkan. Dengan demikian kecenderungan untuk terjadinya penurunan dapat kita hambat. Kalau tidak, saya khawatir peningkatan pada bulan-bulan berikutnya akan terganggu pada bulan yang satu ini. Oleh sebab itu, kepada Anda yang bersiok kelinci, saya minta peduli Anda di masa gogue ini. Sukses selalu. Sio Naga, manfaatkan geliat aktivitas, namun waspadai gejolak ketergesaan. Ya, kita coba simak dahulu apa sih yang digarisbawahi di bulan Imlek yang lalu. Apapun yang tersembunyi mudah terpantau transparan, ya, kalau kita peduli dengan apa yang menjadi fenomena pada saat itu. Nah, kalau pada saat itu betul-betul kita taati, maka manfaat geliat aktivitas kita tentu saja akan betul-betul mendatangkan kemajuan dan keberuntungan yang tidak sedikit, ya. Nah, untuk itu tentu saja kita harus lebih cermat dalam memantau segala sesuatunya. Dengan kata lain, ketergesahan harus benar-benar dihindari atau bahkan apabila perlu kita pantangkan dahulu. Peluang tak perlu dipaksakan, akan meningkat bertahap walau perlahan, ya. Jadi semakin kita paksakan, yang kita khawatir kita terperangkap dalam ketergesaan tadi. Apabila tidak, maka segala sesuatunya, ya, step demi step akan kita lalui dengan optimis, dengan sesuatu kecermatan dan sesuatu yang berkenyataan. Ya, dengan demikian maka yang bertahap tadi tentu saja akan menjadi bukit pada akhirnya juga, toh? Nah, kedepankan toleransi dan fleksibilitas, ya, demi pupuskan cikal perseteruan. Di bulan Imlek yang kelima ini, yang dikhawatirkan bagi Anda yang bersio naga adalah ketergesaan.
Dan ketegasan tadi dikhawatirkan kemudian menimbulkan egois ya pada sikap ya. Dan sikap ini tentu saja akhirnya anti terhadap toleransi toh. Nah, kalau ini terjadi tentunya banyak orang yang tidak akan senang. Sehingga dukungan terhadap perkembangan bisnis pun akan mengalami gangguan. Kita harus waspada itu. Nah, oleh sebab itu lagi-lagi kita jangan tergesa dan kita harus lebih berempati. Dengan demikian, toleransi kita akan nyata dan kita pun lebih fleksibel terhadap segala sesuatu. Sehingga kesalahpahaman apalagi perseteruan toh tidak akan mungkin terjadi. Dengan bersikap seperti itu, peningkatan memang perlahan, tetapi tentu saja persentasenya tidak bisa kita anggap sedikit, tetapi relatif sangat memuaskan. Paling tidak cukup memuaskan. Tentu saja saya berharap Anda sukses selalu. Sio ulang, mendulang kreativitas, seiring logika langgengkan keberuntungan. Ya, kreativitas perlu didulang seiring logika. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan pada bulan lalu, tersesat dilematis kalah dan menang bakal mengundang aral keraguan. Junjung kebijakan agar peluang bisnis meningkat pesat tanpa hambatan. Ya, nah kalau kebijakan-kebijakan yang baik tadi terus kita pegang, terus kita teguhkan, maka kreativitas kita akan kita dulang juga sebagaimana mestinya seiring dengan logika yang kini sedang berkembang. Kalau Anda perhatikan apa yang dibahas pada awalan, Anda mengerti kalau logika berperan aktif di dalam kreativitas, itu pertanda bahwa keberuntungan akan meningkat. Setidak-tidaknya akan terstabilkan ketimbang sebelumnya, ya. Nah, mendulang kreativitas seiring logika langgengkan keberuntungan. Jadi keberuntungan Anda nggak akan menurun. Padahal Anda adalah sio ular yang diramalkan banyak mengalami masalah gangguan di tahun macan air Imlek 2573 karena Anda adalah salah satu sio yang ciong. Nah, dengan mempedomani apa yang tadi telah disampaikan, tentu saja ciong Anda akan betul-betul menipis. Peluang baru pantang dipaksakan. Jadi, Anda patut mengelola apa yang selama ini sudah menjadi reguler, ya, yang berkesinambungan. Peluang baru pantang dipaksakan. Bahkan, selektivitas patut berkelanjutan. Artinya, kalaupun ada yang baru dan seolah-olah tidak perlu dipaksa, selektivitas Anda harus tetap bermain. Jadi jangan seenaknya gampang terima. Oh, ordernya besar, ini kantong gede. Hati-hati, jangan-jangan nombok gede di akhirnya, ya. Jadi perlu kita kaji mendalam. Ingat, walau bagaimanapun sio ular sedang ciong, ya, kecuali memang keberuntungan Anda memiliki jumlah nilai yang sangat tinggi. Dan itu perlu Anda hitung, ya, simak pada buku atau kalender Imlek 2573, pada buku tahun macan air, ya. Cegah pemborosan, jauhi paksaan, agar kesepahaman mudah diwujudkan. Jadi di bulan Imlek yang kelima, pembiayaan yang nggak perlu kurangi. Ya, jangan memaksa diri dan jangan juga
seenaknya menilai pandangan orang lain, ya. Jadi kita perlu menjaga kesepahaman demi kelanggengan atas segala. Sukses selalu. Sio kuda. Masifkan dahulu tali kekang. Jadi masifkan dahulu tali kekang. Jadi tali kekangnya harus kencang dulu nih. Ya, jangan sampai goyah. Demi stabilisasi konsep dan pantauan. Ya. Peluang patut disikapi bijak tanpa kesan temperamen apalagi tak sabaran. Optimis memang keharusan, namun jangan merusak tatanan pembiayaan. Ya, dari sini kita mengambil kesimpulan, oh kita harus jaga-jaga nih. Kalau kita jaga-jaga artinya jangan sampai ada satu pemborosan atau satu penurunan pendapatan, ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu menjaga hubungan relasi, komunikasi perlu lebih ditingkatkan. Nah, pada bulan lalu diingatkan untuk tidak, walau tak patut paksakan diri, pembulatan tekad merupakan keharusan. Nah, di sini optimis memang keharusan, ya, namun jangan merusak tatanan pembiayaan. Nah, jadi kalau di bulan lalu, ya, kita pembulatan tekadnya merupakan satu keharusan, di bulan Imlek yang kelima ini sebaiknya pembiayaan jangan sampai terbocorkan. Hati-hati. Optimis memang keharusan, namun jangan merusak tatanan pembiayaan, ya. Jadi sekali lagi diingatkan agar tidak terjadi penurunan peluang, ya. Konsepnya harus distabilkan dan juga perubahan kondisi di sekitar harus lebih dipantau dan distabilkan agar kita boleh dibilang jangan sampai ketinggalan berita deh, ya. Waduh, sebetulnya nih misalnya, waduh, kenapa sih tadi gua jual tuh barang pakai harga lama, sekarang harga udah berubah, mati deh gua katanya, ya. Jadi konsep dan pantauan harus distabilkan, ya. Peluang patut disikapi bijak tanpa kesan temperamen. Jadi di bulan Imlek yang kelima, sio kuda, ya, Anda yang bersio kuda dikhawatirkan tidak sabaran dan bersikap temperamental. Oleh sebab itu, dalam segala hal harus lebih bersikap hati-hati. Oke? Yang penting Anda sabar, karena dengan melalui periode yang dimana tali kekang ini harus dihambat, selanjutnya diharapkan tali kekang itu dapat Anda mainkan untuk membuat kuda menjadi melompat dengan riang gembira menyambut peningkatan keberuntungan yang jauh lebih baik. Untuk sementara, masifkan dulu tali kekang Anda. Sukses selalu. Sio kambing. Masukan butuh pertimbangan masak agar tak rancukan kebijakan. Artinya di bulan Imlek yang kelima ini banyak masukan pada Anda. Nah, kalau banyak masukan berarti kan banyak pendekatan-pendekatan kepada Anda. Nah, kalau pendekatan itu dilakukan oleh orang dalam, mestinya biasa. Tetapi yang dimaksudkan di sini juga bukan hanya orang dalam, tetapi juga daripada lingkungan, sahabat, kemitraan, dan relasi. Oleh sebab itu, ini adalah pertanda bahwa
banyak orang yang lebih mau mendekat kepada Anda. Dan tentu saja ini juga adalah pertanda bahwa keberuntungan Anda akan meningkat, ya. Walaupun mungkin tidak spektakuler, tetapi peningkatan itu akan Anda rasakan benar, ya. Masukan butuh pertimbangan masak agar tak rancukan kebijakan. Ya. Nah, peluang gemilang kian termudahkan asalkan upaya bebas kekhawatiran. Peluang gemilang kian termudahkan. Jadi, kalau tadi saya katakan, walaupun tidak spektakuler, Anda mau yang spektakuler, peluang gemilang masih memungkinkan asalkan Anda bebas dari perasaan khawatir. Artinya jangan sampai segala masukan tadi itu justru menimbulkan kekhawatiran bagi Anda. Anda perlu mengkaji segala masukan dengan objektif, ya. Kendati target belum saatnya dipuncakkan, pembiaran tentu berkekeliruan. Ini kalimat yang bagus saya baca tadi adalah apa yang disampaikan pada bulan lalu, ya. Anda simak kembali itu, ya. Nah, pembiaran tentu berkekeliruan, jadi tidak boleh dibiarkan. Nah, ini penting untuk menjadi masukan juga bagi Anda agar segala hal Anda indahkan dengan baik. Karena dari segala masukan mesti ada beberapa yang sifatnya betul-betul konstruktif bagi kemajuan Anda. Ya, padukan segala sumber daya agar tiada kesempatan bakal tersia-siakan. Nah, di sini jelas peningkatan itu pasti akan menghampiri Anda, ya. Jadi Anda patut memadukan segala sumber daya. Sumber daya di sini adalah pengetahuan, know-how, ya, terhadap sesuatu, ya, dana, daya, dan lain sebagainya, ya. Sehingga apa yang Anda akan hadapi, peluang yang Anda akan genggam, tidak mungkin lagi akan terlepaskan. Dan ini tentu saja menjadi cikal keberuntungan yang jauh lebih besar bagi Anda yang bersio kambing di bulan Imlek yang selanjutnya. Sukses selalu. Sio monyet, masalah besar tiada, yang kecil pun sirna kalau ambisi terkendalikan. Kata kuncinya ambisi. Kalau ambisi Anda terkendali sesuai dengan kemampuan, nggak akan ada masalah. Padahal Anda yang bersio monyet, ya, diramalkan bakal siong besar, bakal dilanda berbagai macam masalah di tahun macan air Imlek 2573 ini. Sebagaimana disebutkan pada bulan lalu, paham segala sikap berkebijakan, namun sok tahu melanggar kepantasan. Jadi dari bulan lalu jangan bersikap sok tahu, itu sudah diingatkan, sudah diwanti-wanti. Dan tentu saja kalau ini bisa Anda kekang, Anda pun dapat membatasi ambisi Anda di bulan Imlek yang kelima ini. Peluang yang terhalang mudah dimenangkan asalkan tiada aksi tak karuan. Dengar, saya ulang ya. Peluang yang terhalang. Jadi ada peluang terhalang, nggak kelihatan kan? Ya, mudah dimenangkan asalkan tiada aksi tak karuan. Padahal nih peluang udah terhalang nih, masih Anda menangkan. Bagaimana peluang yang tidak terhalang? Tentu gampang Anda jamak, ya. Jadi kuncinya ambisi. Ingat ya, ambisi. Pantangkan spekulasi agar yang sudah di tangan tak lepas dari genggaman, ya. Nah, Anda
Sio monyet dan diramalkan ciong besar di tahun Imlek 2573 ini ya. Tahun macan merupakan tahun di mana Anda bakalan banyak masalah. Nah, padahal masalah itu di bulan Imlek kelima ini bisa lenyap satu persatu ya, kalau ambisi terkendali ya. Bahkan peluang gampang Anda jamah, yang terhalang pun bisa Anda upayakan untuk dimenangkan. Namun segalanya menjadi berubah kalau Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak berspekulasi ya. Kalau Anda berspekulasi, jangankan yang Anda jamah tadi, jangankan yang terhalang tadi, yang di tangan pun ikut amblas pula. Hati-hati ya. Nah, oleh sebab itu Anda harus ingat, ambisi, kembali kata ambisi harus Anda bisa kendalikan, jangan serakah ya. Dengan bersikap seperti itu, maka perasaan Anda, naluri Anda akan berperan seimbang dengan logika Anda, sehingga ambisi Anda akan berjalan untuk membawa Anda memenangkan peluang keberuntungan yang jauh lebih baik dibandingkan bulan-bulan yang baru saja berlalu. Sukses selalu. Sio ayam mematuk yang besar saja, yang kecil bisa menjadi batu sandungan. Artinya apa? Di bulan Imlek yang kelima ini, fokus kepedulian Anda bisa hanya menjurus, hanya tertuju kepada peluang-peluang atau kesempatan bisnis yang besar-besar belaka, sehingga yang kecil Anda lupakan. Nah, ini bisa menjadi batu sandungan ya. Pada bulan Imlek lalu sudah diingatkan juga bahwa semangat patut digelorkan ya. Memang Anda patut menggelorkan semangat, dan semangat Anda di bulan Imlek yang kelima ini akan meningkat dengan sendirinya ya. Semangat patut digelorkan asalkan target bidikan sudah berkemantapan. Jadi target bidikan memang harus berkemantapan. Besar dan kecil Anda harus pedulikan dan memandangnya dengan adil ya. Jangan sampai kemudian nanti ketika yang besar stuck misalnya, yang kecil sudah tidak lagi mau berhubungan dengan Anda. Padahal yang kecil pada saat ini bisa saja menjadi besar di kemudian. Oleh sebab itu, waspadai ya kondisi sekarang dan masa mendatang, di mana mematuk yang besar saja, yang kecil bisa menjadi batu sandungan. Ingat, bisa sekarang, bisa di kemudian. Peluang patut dikelola bijak ya, agar kesibukan tak kurangi mutu pelayanan. Nah, artinya potensi Anda tuh sebetulnya besar. Karena besar, Anda maunya cuma yang besar-besar saja, yang kecil Anda buang-buangi. Dan ini jangan sampai kemudian Anda akhirnya mengurangi rasa empati, simpati, pelayanan. Nah, kalau pelayanan Anda itu menurun, maka kemudian akan mengganggu kepada keberhasilan Anda. Dan ini bisa menjadi sandungan bagi jangka panjang, terutama bagi kesuksesan Anda di tahun kelinci mendatang. Ya, kita harus waspada itu. Jadi ingat, peluang patut dikelola bijak agar kesibukan takkan kurangi mutu pelayanan. Servis harus Anda tingkatkan ya. Jadi divisi untuk hal semacam itu harus Anda kokohkan agar segala hal
tidak berkurang pelayanannya. Walau terasa logis, penggelontoran sumber daya tak boleh disembarangkan. Di bulan Imlek yang satu ini, Anda harus hati-hati, jangan menggelontorkan uang sembarangan, jangan gampang percaya, hati-hati ya terhadap pembokongan misalnya. Kalau kita sudah berkata penggelontoran sumber daya hati-hati, berarti ada masalah yang mengancam di belakang, dan ini tentu saja akan berpotensi mengurangi keberuntungan Anda. Waspada, jangan sampai potensi keberuntungan Anda menurun. Ya, Anda harus lebih teliti dan jangan sembarang mematuk. Sukses selalu. Sio anjing. Matematika dan daya cipta terjunjung. Upaya kian berkeberuntungan. Matematika adalah logika. Daya cipta adalah naluri dan perasaan. Keduanya tentu saja akan mewujudkan pengalaman. Dan kalau itu terjunjung, maka keberuntungan akan meningkat signifikan. Nah, artinya nggak perlu dijelaskan lagi. Peningkatan di bulan Imlek kelima ini bagi Anda yang bersio anjing harus disyukuri dan harus dikejar. Karena peningkatannya luar biasa spektakuler, luar biasa hebat. Ya, dan jangan Anda merasa pesimis ya. Kalau selama ini Anda ada masalah, segera cari tahu di mana masalah itu agar Anda tidak ketinggalan kereta. Oleh karenanya ya, lebih banyak mendengar daripada berbicara, makin mantapkan perjuangan ya. Itu kalimat apa yang disampaikan pada bulan lalu. Jadi ini sebaiknya menjadi suatu pedoman ya hingga di bulan ini, agar Anda tidak banyak bicara tetapi banyak bekerja, banyak melakukan satu introspeksi, sehingga apa yang tadi disebut sebagai pengalaman dapat Anda manfaatkan dengan sebaik mungkin. Peluang julangkan produktivitas ya, asalkan prinsip terbebas benaman hasutan. Satu-satunya masalah Anda di bulan Imlek yang kelima ini, Anda gampang dihasut ya. Jadi peluang memang akan meningkat ya, spektakuler bahkan ya, bukan lagi signifikan. Tetapi prinsip Anda harus betul-betul kokoh, jangan gampang digoyahkan. Jadi atas segala hal Anda perlu dengar, jangan banyak bicara tapi Anda kaji yang mendalam, sehingga Anda tidak salah langkah ya. Kalau Anda salah langkah, Anda terhasut, maka peluang yang besar tadi hanya akan menjadi omong kosong belaka. Ingat itu. Amankan rahasia dan pendanaan agar tiada pengguntingan di dalam lipatan. Nah, jadi satu hal, Anda gampang dihasut. Hal kedua, banyak yang iri. Nah, yang iri ini tentu saja akan mengorek-ngorek segala sesuatu dari Anda ya, untuk mencari kelemahan Anda. Anda harus waspada, jaga rahasia perusahaan Anda, dan jaga juga hutang piutang, penggelontoran dana dan lain sebagainya, agar Anda tidak menyesal di kemudian. Tidak menyesal, dengan kata lain, Anda jangan gampang percaya. Dengan demikian maka keberuntungan Anda akan mencapai puncak tertingginya di bulan Imlek yang kelima ini, dan tentu saja kita berharap kedepannya Anda dapat menstabilkannya terus. Sukses selalu.
Sio babi merupakan sio yang di tahun macan air Imlek 2573 ini pun diramalkan ciong, ya. Walaupun ciongnya tidak besar, tetapi kehati-hatian harus selalu dikedepankan. Di bulan Imlek yang kelima ini Anda patut ya menggarisbawahi kalimat maju tak gentar. Maju tak gentar. Patut Anda gelorakan kalau ambisi sepadan dengan kemampuan. Ya. Jadi kalau ambisi, peluang di depan mata ataupun yang Anda kejar sesuai dengan kemampuan, Anda patut mengejarnya dengan tak gentar. Tetapi kalau peluang tersebut atau target ambisi Anda terlalu tinggi, tolonglah diminimalkan dahulu, ya. Anda jangan mengejarnya dengan belingsatan karena akan menimbulkan kecuma-cumaan, kesia-siaan belaka, bahkan yang dikhawatirkan pendanaan Anda akan menjadi morat-marit oleh karenanya, ya. Peluang kasat mata jangan terabaikan, yang tersembunyi pantas diupayakan, ya. Jadi peluang-peluang yang di depan mata ini banyak bermunculan. Artinya apa? Oh, artinya bulan Imlek kelima ini bulan keberuntungan bagi Anda yang bersio babi. Jangan dong diabaikan, disia-siakan, tapi perlu dikejar sebagaimana mestinya, sepadan kemampuan, gitu. Dan yang tersembunyi pun pantas diupayakan. Jadi jangan khawatir, boleh Anda kejar sebatas kemampuan, ya. Ingat ya, sebatas sepadan kemampuan. Debat kusir berbatu sandungan, pemaksaan hasrat aral bagi keberuntungan. Ingat ya, di bulan Imlek lalu kita juga ada ucapkan tuh. Jaga ucapan, debat kusir tuh. Jaga ucapan. Waspadai kekeliruan persepsi, jangan ciptakan aral rintangan. Jadi ucapan Anda, debat kusir Anda itu akan menimbulkan kekeliruan persepsi. Bukan hanya pada bulan Imlek yang lalu, bahkan bulan Imlek kelima ini justru bisa menjadi batu sandungan. Dan oleh sebab itu, pemaksaan keinginan, pemaksaan kehendak harus disingkirkan, karena itu menjadi aral bagi keberuntungan Anda sendiri. Jadi sepanjang Anda tidak berdebat kusir, tidak memaksakan hasrat, maka peluang-peluang ada di depan mata dan Anda patut mengambilnya. Bahkan yang tersembunyi pun dapat Anda raih, asalkan semuanya itu di luar batas kemampuan, jadi sepadan dengan kemampuan, maka Anda patut mengejarnya dengan maju tak gentar. Itu slogan Anda, maju tak gentar. Sukses selalu. Sio tikus. Memaksakan kreativitas, mandulkan logika, biaskan target dan tujuan. Kreativitas didapatkan dari naluri daya cipta. Anda tidak boleh memaksakannya di bulan Imlek yang kelima ini. Karena dengan memaksakan kreativitas Anda, wah, gua dapat ini nih, ide gua ini nih. Ya, kalau udah itu dipaksakan, logika Anda malah jadi tumpul. Logika Anda nggak bermain. Itu yang namanya penglogika-logikaan. Penglogis-logisan. Ya. Jadi apa yang nggak logis, dianggap logis juga, gitu ya. Nah, kalau kreativitas itu Anda dapatkan sendiri. Nah, kreativitasnya dibawa oleh orang lain. Anda bilang, ini bagus. Ya, gua biayain deh, gitu. Nah, logika Anda udah ngaco tuh, ya. Hati-hati, memaksakan kreativitas, mandulkan logika, biaskan target dan tujuan. Jadi targetnya Anda jadi ngawur, tujuan Anda pun menjadi menyimpang, ya.
Peluang yang terasa terbatas, pantang surutkan sepak terjang dan kesigapan. Nah, dari kalimat ini kita mendapat gambaran bahwa peluang di bulan Imlek kelima ini tidak sebesar bulan lalu. Jadi ada penurunan walaupun cenderung tidak fatalis ya. Karena peluang itu terasa terbatas, nggak menukik dia ya. Nah, jadi disebutkan juga pantang surutkan sepak terjang dan kesigapan. Jadi tetap aja Anda harus mengejar dan mengejar ya. Apa yang menjadi satu perencanaan target Anda harus Anda kejar dengan kesigapan Anda ya. Kalau prinsip dan ambisi pun termasifkan, kesuksesan kelak terpuncakkan. Ini kalimat dari bulan lalu nih. Sesuai dengan apa yang tadi di awalan sudah saya sampaikan ya, bahwa prinsip ini jadi satu kata kunci yang menurun. Nah, kalau prinsip ini Anda kuatkan ya, maka Anda akan menguatkan logika Anda juga. Ambisi Anda pun akan turut terjaga pula ya. Itu yang dimaksudkan. Kecurigaan boleh mengental, namun bukan saatnya memanuverkan tindakan. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa peluang yang terbatas boleh terus dikejar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan dengan aksi yang sigap. Dan tetapi masalah curiga mencurigai, ya, boleh aja Anda curiga sama sesuatu, bahkan curiga itu sudah sampai di ubun-ubun, tetapi Anda tidak boleh mengambil tindakan apapun. Tindakan baru boleh Anda ambil nanti kalau masa gogwe telah berlalu, agar kecenderungan timbulnya berbagai batu sandungan yang lebih besar tidak akan terjadi, sehingga kecenderungan terjadinya penurunan pada keberuntungan Anda pun, kalaupun terjadi tidak besar, tapi mudah-mudahan Anda dapat menyiasati hal tadi menjadi satu kestabilan atau sedikit pemuncakan. Sukses selalu. Sio kerbau, merajut kesempatan, pantang lekang sebelum keinginan terwujudkan. Jadi Anda diharapkan untuk merajut kesempatan Anda. Dan kalau Anda peduli kepada tinjauan mengenai masa Sigwe yang lalu, di sana dijelaskan bahwa keberuntungan Anda pada era Sigwe itu meningkat luar biasa, melompatnya luar biasa. Di bulan Imlek yang kelima ini, setidak-tidaknya Anda mampu untuk bertahan di level yang tinggi tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin Anda mendongkraknya lagi menjadi jauh lebih besar. Yang penting Anda mampu merajut kesempatan yang Anda. Dan jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa sebelum keinginan Anda terwujudkan. Bukan berarti setelah keinginan terwujudkan Anda boleh putus asa loh ya. Jangan keliru menafsirkan kalimat tersebut. Oke, yang dimaksudkan Anda harus terus bersikap optimis. Peluang makin terbuka lapang, asalkan sumber daya takkan bersifat hambatan. Jadi peluangnya jauh lebih besar, bahkan dibanding bulan Imlek yang baru saja berlalu, bulan Imlek yang keempat. Kenapa bisa lebih besar? Apa penyebabnya? Penyebabnya kalau sumber daya Anda takkan bersifat hambatan. Artinya apa? Sebelum memasuki masa gogwe, Anda sebaiknya melihat kemampuan sumber daya. Anda harus menelaah semua, misalnya divisi-divisi Anda, manajer-manajer Anda, direktur-direktur Anda, staf internal, staf eksternal, siapa yang menghambat, siapa yang lengah, siapa yang harus dipindah, dimutasikan, dan lain sebagainya.
Jangan sampai hambatan ini datang dari dalam sendiri. Hindari selinap pesimis. Ya, jadi kalau Anda udah mengalami gangguan pada tadi ya, yang bersifat hambatan pada sumber daya tadi, jangan-jangan ada gejalanya aja, Anda mudah mulai pesimis. Anda nggak tahu kenapa, udah lemah, begini, begitu, udah deh, jangan terima deh, kita oper aja deh nih peluang ini deh, kita nggak sanggup deh. Gitu. Nah, ini selinap pesimis ya, jangan sampai terjadi. Pada bulan lalu ada satu kalimat yang perlu Anda garis bawahi. Kerja keras memang berkelayakan, asalkan tak melanggar batasan kemampuan. Jadi sebatas semuanya berdasarkan kemampuan, Anda harus bertahan, Anda harus optimis ya. Hindari selinap pesimis karena akan melahirkan kekhawatiran syarat kepalsuan. Jadi kalau ada selinap pesimis, yang terjadi bukannya kekhawatiran yang sungguh, tetapi kekhawatiran yang palsu, yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Tolong hal ini dicamkan. Sukses selalu. Juragan Hoki, dimanapun Anda berada. Begitu juga sahabat Sonora, para relasi, juga pencinta, pemanfaat buku tahunan dan kalender tahunan yang saya persembahkan kepada Anda. Juga tentu saja penyimak YouTube channel FSA, YouTube channel Kang Sifat, dan YouTube channelnya Sonora FM. Kami semua tentu saja berharap, dan tentu saja saya pribadi sebagai praktisi Feng Shui dan peramal 12 Sio yang mengharapkan peruntungan Anda terus berkelanjutan, berharap agar Anda tidak pernah bersikap pesimis. Dan untuk itu, tentu saja saya berharap Anda meluangkan waktu untuk menjaksamai segala sesuatu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan semuanya yang telah disampaikan itu kelak bermanfaat dan membuat Anda menjadi beruntung, makin beruntung, dan semakin beruntung. Sukses selalu.